Hai anak-anak kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Salam sehat dari Pak Gus, salam literasi digital. Ketemu lagi di hari ini, kita akan PJJ TIK. Dan materi kita sudah berganti topik anak-anak. Kita ke topik 2, yaitu pengolah kata. Dan kita akan bahas tentang tabel. Ya, Pak Agus tabel lagi. Ya, kita coba ulang ya tentang tabel, tapi akan ada tambahan dari pengaturan kertas yang akan Pak Gus sampaikan hari ini. Karena di kelas 5 tabelnya nanti agak panjang. Tapi tergantung juga ya. Tergantung kalau anak-anak menggunakan laptop dan komputer. Kalau menggunakan HP agak kesulitan untuk mengerjakan ketika tabelnya panjang ya. Tapi secara prinsip kalian coba pahami dulu materi yang akan disampaikan Pak Agus hari ini. Jangan kalian lihat di layar ini sudah ada contoh tabel. Masih ingat bagian dari tabel? Apa ayo? Ada 3, kolom, baris, dan sel. Nah ini kolom, ini baris, ini sel. Oke, kita akan bahas. Silakan lanjut ke slide berikutnya ya. Siap belajar? Siapkan buku dan alat tulis. Tolong kalian perhatikan betul, belajarlah untuk membuat sebuah kesimpulan atau hal-hal pentingnya. Pahami materinya, kemudian silakan mempraktekkan membuat tabel. Nanti kalian bisa membuat tabel tentang barang-barang favorit kalian, makanan favorit, minuman favorit, permainan olahraga favorit, atau game favorit. Silahkan kalian buat tabel ya. Sebagai contoh, Pak Gus hanya memberikan contoh sedikit saja, tapi tidak di situ, tidak di game, sesuai dengan materi kita. Nah, anak-anak ketika mau mencoba, silahkan coba berkreasi, memikirkan tentang sebuah data yang kalian rangkum dalam sebuah tabel. Dan silahkan kalian praktekkan itu sebagai latihan, tidak dikirimkan ya. Kita bahas dulu tentang software yang kita pergunakan di dalam membuat tabel ya, yaitu pengolah kata Microsoft Word ya. Nah, pengolah kata sendiri disebut dengan word processor atau pengolah kata, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata yang berkaitan dengan dokumen gitu ya, membuat, mengedit, modifikasi, membuat naskah gitu ya, artikel, brosur, karya tulis, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan ketikan ya. Itu menggunakan word processor atau pengolah kata. Contoh softwarenya ada banyak nih, ada Word itu sendiri. Ini yang kita pakai. Ini Word. Ya. Ini dulu juga pernah kita pakai ini anak, tapi mungkin di kelas kecil ya, di kelas kecil. Terus ini yang dari miliknya Open Office ini. Ini ada Notepad, ada keyword. Jadi ada banyak ya, ada banyak word processor. Nah, yang kita pakai di pembelajaran kita yang ini, Microsoft Word. Nah, ini dia anak-anak. Jadi, kita akan pelajari yang Microsoft Word-nya. Microsoft Word, sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi. Jadi, dia bagian dari Microsoft Office ya. Bagian dari Microsoft Office yang berfungsi sebagai pengolah kata. Jadi, Office itu punya banyak software yang dijadikan satu instalasi. Ada Word di pengolah kata, ada Excel di pengolah angka, terus yang digunakan oleh para pendeta misalnya ketika membuat sebuah renungan, presentasi gitu, menggunakan PowerPoint. Nah, yang kita pelajari hari ini di kelas 5 yang saat ini ya, itu menggunakan Office yang Microsoft Word atau pengolah kata. Setelah ini kalian silakan amati video tentang Microsoft Word dan penggunaannya yang bagus bikin ya. Di situ ada beberapa informasi tentang bagaimana kalian mengatur kertas dan ukurannya. Dan itu materi yang berbeda di kelas 4. Baik anak-anak, Pak Gus akan coba menjelaskan sedikit saja, semoga sedikit saja
tentang Microsoft Word biar nggak terlalu lama, nanti kasihan anak kelamaan belajar ya. Ini shortcutnya yang ada di taskbar, ini ada di desktop, ini desktopnya, desktop namanya. Terus kita akan cari Microsoft Word. Nah, kalau kalian amati semua program itu bisa kalian cari di sini. Nah, di Windows logo ini nanti kalian urutkan, ada huruf A, huruf B gitu kan. Nah, Microsoft Word itu kan ada yang ditulisnya Microsoft Word, di setiap laptop berbeda ya, ada yang tulisnya Word. Nah, kalau punya Pak Agus nih kayaknya Word nih, maka kalau urutannya di huruf B. Ini kalian terus saja, ini ada P, terus W, ini dia di W. Nah, ini benar. Jadi kalian kalau mau cari program yang ada di laptop atau di komputer, yang penting hafal nama programnya, kemudian urutkan saja, nanti ketemu, klik satu kali. Nah, ini muncul nih. Nah, Word itu berkembang ya nak. Kalau di laptopnya Pak Agus yang saat ini pakainya Office 2019. Jadi tampilannya mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di punya anak-anak mungkin ada yang sama 2019, mungkin ada yang lebih bagus lagi, mungkin pakai Office yang online itu. Kalau punya Pak Agus sih masih pakai yang ini, Office 2019. Nah, ada yang mungkin masih pakai Office 2007, tidak apa-apa nak. Ya, yang penting secara umum itu hampir sama. Apa yang secara umum? Nah, ini menu itu di bagian atas. Cuma beberapa menu mungkin ada yang tidak ada di Office sebelumnya. Contohnya mungkin yang di 2007 mungkin ada yang tidak ada draw misalnya gitu ya. Tapi intinya ini adalah menu file, home, insert, draw ya. Ada seperti ini nak kalau di 2019. Ada design, ada layout, mailing, review, help, ada helpnya juga, help tolong. Oke ya. Ini menu, yang ini adalah ribbon dengan icon, ini adalah icon, ini icon ya, ini icon tabel, icon picture, icon shapes, jadi ya mirip-mirip lah ya. Icon bold dalam ribbon font, ribbon itu satu kotak. Clipboard ini ribbon, paragraph ini ribbon, styles ini ribbon, ini ribbonnya font, bold, italic, underline. Ini apa namanya? Font. Ini font size. Ini font color. Ini perataan. Perataan ada 4 di sini. Ada left, muncullah left. Kok nggak muncul? Itu. Ini left, center. Ini right. Justify. Oke, bahasa Inggrisnya berarti. Ya, seperti itu ya nak. Jadi secara umum hampir sama. Nah, Pak Agus kira kalian sudah paham ya dengan Word. Pak, ngajarinnya kok Word lagi? Ya, Word aja kita belum selesai nak, baru sebentar. Maka ada tambahan Word yang berbeda di kelas 5. Apa itu Pak Agus? Nah, di sini Pak Agus akan menyampaikan di sini. Anak-anak tolong perhatikan. Kita akan masuk ke settingan yang namanya layout. Ya, di sini kalian perhatikan di ribbonnya layout itu ada satu ribbon page setup. Page setup itu artinya setting untuk kertas, pengaturan kertas. Ada margins, orientation, ada size, dan ada columns. Nah, nanti kita akan materi ini juga nih nak, yang Pak Agus kasih tahu di kalian itu kan ada materi columns atau membuat ketik koran nanti pakai di sini. Oke, satu-satu kita cek margins. Pak, margins itu apa? Nah, ini. Oh, ada normal, ada narrow. Margins itu bukan normal, bukan narrow. Margins itu adalah pengaturan batas area ketikan. Contohnya ada yang normal, gitu, ada yang narrow, ada yang moderate, gitu kan? Gitu tuh Pak Agus. Terus apa bedanya? Apa maksudnya area ketikan? Nah, mari kita bahas. Kita lihat dulu di top, bottom, left, right. Top itu atas. Batas ketikan kita dari kursor ke atas ini setinggi 2,54 cm. Oh, gitu ya. Bisakah kita ketik di atas ini?
Kalau kita mengaturnya topnya 254 tidak akan bisa ngetik di sini, bisanya di sini. Oke. Leftnya juga sama, left itu kiri nak, 2,54. Bottom bawah 2,54. Right, oh berarti ini persis semuanya diatur batasnya 2,54. Oke, bisa nggak kita ngerubahnya? Bisa. Silakan kalian pilih custom margins, atau kalau tidak lewat sini bisa lewat sini, page setup di margins. Nah, sama kan? 2,54 tinggal kita rubah. Nanti kita rubah. Oke. Mari kita lihat dulu apa perbedaannya ketika kita akan mulai mencoba ya. Ini Pak Agus coba mengetik seperti ini dan Pak Agus perbanyak. Oke. Dan ternyata begitu anak-anak. Jadi batas ketikan kita yang ke atas ini 2,5, 2,54, ini 2,54, ini 2,54, ini karena rata kiri, maka ada kelebihan sedikit. Kita coba rata kiri kanan, kita fullkan. Jarak ini dengan ini sama. Oke ya. Bagaimana kalau kita rubah? Iya Pak, dicoba kalau dirubah. Pak, saya ingin ngetiknya dari atas ini Pak. Bisa. Kita rubah dulu. Apa yang kita rubah? Marginnya. Ini kan 2,54 nih. Kita rubah dulu. Lewat sini deh. Nah ini. Ini kita ganti. Bisa berapa? Sampai 0 Pak. Sampai 0. Nah anak-anak. Sampai 0 nih. Yang saya buat sampai 0. Kita lihat. Sampai 0 Pak Agus. Tidak bisa. Di-ignore saja. Nanti pada saat di print agak bermasalah ini anak-anak ya. Pak, sampai 0 ya? Iya. Kalau nanti di print bisa saja ini tidak muncul karena print areanya nanti disetting lagi. Berarti bagaimana Pak? Ya jangan sampai 0 lah. 0,5 misalnya itu kan, itu pun nah tidak ada peringatan tuh. Nah, udah aman. Oh, bisa ya Pak? Bisa Pak, ini saya pepetkan lagi ke sini, lebih ke kiri. Berarti left yang kita rubah. Pak, lu juga dibikin 0 ke 0 aja Pak. Ya, kenapa harus bikin 0? Bikin 1 kek. Tuh, oke. Jadi margin seperti itu anak-anak. Saya terus kita harus mengaturnya seperti apa? Tergantung kebutuhan. Jadi kalau anak-anak membutuhkan area ketik yang lebih luas, marginnya diperkecil. Ya. Sekarang setelah kita sudah paham margin, kita perlu pelajari tentang size. Size itu apa tuh? Size itu letter legal, bukan, itu jenis paper. Size itu untuk mengatur paper. Nah, paper size. Paper itu apa? Kertas. Anak-anak, yang sering kita pakai untuk ngeprint ketika kita pergi ke rentalan atau kita beli kertas dan kita mencetak di rumah, biasanya kita akan minta kertas yang kita inginkan. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita pokoknya minta aja kertas HVS gitu, HVS yang panjang, yang pendek kan. Nah sebenarnya ada ukurannya itu nak, adanya di sini, kita bisa lihat di sini di paper. Nah ini A4. Nah A4 ini ukurannya 21 kali 29,7. Nah ini ukuran kertas yang A4. A4 ini sering disebut kuarto. Dan di Indonesia ya sering sekali di kantor, di tugas itu sering sekali pakainya A4 dan folio. Tapi lebih sering pakai folio karena ngirit, folio itu nanti lebih panjang. Nah A4 itu panjangnya 29. Folio ada enggak Pak Agus? Kalau di tempat Pak Agus tidak ada. Tapi ada beberapa yang sudah menggunakan komputer dan printernya menggunakan printer Epson misalnya yang bisa menyimpan ukuran kertas, itu nanti bisa di setting langsung, nanti muncul F4 di situ. Nah, kalau tempat Pak Agus kebetulan tidak ada, tapi Pak Agus tahu ukurannya, jadi tinggal dirubah saja. Oh bisa ya Pak Agus? Bisa. Mari kita lihat dulu di sini. Adalah tadi kertas A4. A4 segini ya, 21 cm, panjangnya ke bawah 29,7,
sekarang kita akan merubah size-nya. Ya, size-nya. Ini ya. Kita rubah more paper size. Lewat sini bisa, lewat sini bisa. Bagus lewat sini. Nah, kalau di folio yang kertasnya agak panjang, biasanya kita sering bilang yang panjang, Pak, ketika di toko ya. Nah, ini kita rubah saja menjadi 33 cm. Langsung aja kita ganti 33. Apa yang terjadi ketika Pak Agus oke? Ini akan lebih panjang karena ketambahan. Tadi kan 29,7. Kita lihat. Tuh. Oh, jadi ini lebih panjang ya. Jadi kalau anak-anak mau mencetak, tolong anak-anak perhatikan dulu paper size-nya. Nah, ini paper size-nya diperhatikan. Loh Pak, jadi custom size? Ya, karena tidak ada dalam daftar. Di custom itu dimodif. Tapi kalau ada yang sudah bisa menyimpan F4 atau folio, itu sudah muncul di sini. Tergantung printer yang dipakai ya. Oh gitu. Nah, biasanya kalau orang pakai yang mana, Pak? Di Indonesia sukanya ngirit, biasanya pakai yang panjang. Apa maksudnya, Pak? Biar nanti ketikanya bisa dalam satu halaman. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak mengetik dan mau cetak, harus diperhatikan dulu paper size-nya. Oke? Itu tentang paper size. Nah, ada satu lagi nih, di sebelah sini nih, orientasi. Orientasi itu apa? Ada dua nih. Orientasi portrait atau orientasi landscape. Berarti orientasi itu portrait dan landscape, bukan jenisnya. Ada portrait, ada landscape. Tapi orientasi itu posisi kertas. Sama dengan HP, ketika kalian akan memfoto teman kalian, dia mintanya seluruh tubuh kelihatannya. Nah, kalau kalian mau supaya seluruh tubuh, maka HP-nya posisi berdiri. Kita sebut portrait. Tapi kalau fotonya ada barengan, banyak orang, nggak bisa kita pakai potret. Nanti yang kepotong kefoto cuma 3 orang, yang lain tercrop. Ya, tercrop, dipotong ribuan. Kasian tuh temannya. Nah, jadi kalau memang pengen supaya fotonya bisa banyak, maka tuh HP-nya kalian buat landscape. Seperti ditidurkan gitu ya. Itu namanya landscape. Kita coba, ini potret yang aktif. Sekarang akan saya coba landscape. Nah, seperti ini. Pak, bagusan pakai yang mana? Potret atau landscape? Sekali lagi tergantung kebutuhan. Jadi bukan mengenai mau pilih ini karena apa, mau suka-suka sih tidak, tapi tergantung kebutuhan. Jadi kalau kalian membutuhkan yang ketikanya panjang ke bawah, gitu kan, misalnya naskah, maka menggunakan yang potret. Tapi kalau misalnya tabel yang ke samping panjang, maka gunakan landscape. Oke anak-anak? Ini yang kita pelajari yang hal baru menurut Pak Agus ya di IKA kita. Kita langsung saja, ini biar begini tidak apa-apa, original ya. Kita langsung ke bagian materi kita, tabel nih. Masih ingat ya, tabel ada bisa langsung di sini. Ada bisa lewat insert tabel, ada columns, ada rows. Kalau bagus, merasa kalian juga sudah mampu, ya kalian tinggal bikin saja. Kalian mungkin tidak perlu menghitung secara detail ya, butuhnya apa gitu saja. Pak, kelebihan kebanyakan ya dihapus. Di blok saja di sini, dihapus. Udah gampang anak, tidak ada yang sulit ya. Sekarang kalian mulai mengetik, misalnya Pak Agus buat begini ya, nomor, pindahnya pakai apa? Tab, versi, Word. Nah, tab lagi, satu, masih ingat kan? Tab, kalau tab terus kan nanti nambah sendiri tuh. Oh iya ya, jadi nggak usah khawatir nak. Kalau kelebihan bagaimana? Ya nggak apa-apa, nanti dihapus. Kok enak ya Pak Agus main hapus-hapus ya, kalau salah kan dihapus. Nah ini geser. Oke, kita coba. Misalnya di sini kita akan mulai dari kita tulis saja singkatnya ya, MS Word. Misalnya Pak Agus pakai yang 2000 dulu deh. Nah itu enak ketiknya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau di komputer itu kalau salah masih bisa
hapus. Misalnya Pak Agus langsung saja ya, yang kalian pernah pakai misalnya. ...2010 ya, dan terakhir yang Pak Agus tulis loh, bukan yang terakhir diciptakan ya. Teknologi kan berkembang terus, kita sudah bahas itu kan, bahkan akan canggih dan lebih mudah. Nah, ini yang Pak Agus pakai yang sekarang 2019. Terus Pak Agus, Pak, kan sudah terakhir kok nambah lagi? Ya dihapus, kalau ada yang salah dihapus. Klik kanan. Ya, jadi mudah. Itu kalau mau hapus. Kalau mau pakai undo juga mudah. Undo, Pak, ini dihapus semua Pak. Ya, hilang. Undo, kembali. Gampang. Seandainya hidup bisa di undo, wah, tidak boleh, bahaya nanti. Nah, ini ya, jadi seperti ini anak-anak. Kalian bisa mengerjakan dengan sesantai-santainya, tidak usah khawatir. Kalau kalian salah, ini Pak, ini kan jelek ini Pak, harusnya kan tidak boleh begini. Nah, ya udah, kalian rubah lagi margin, normalkan saja, kembali normal. Enak sekali. Jadi di komputer itu gampang, tidak ada yang sulit selama kalian mempelajarinya dengan tekun dan benar-benar berlatih. Kalau terus berlatih akan jadinya baik. Kita coba ke desain kan sudah pernah juga ya, ini yang sudah ada kita pakai. Kita ke border kan sini. Border itu apa tuh Pak? Bingkai garis. Nah, ini kita pakai ini, kita ganti garisnya. Wah, pakai yang putus-putus Pak? Enggak kelihatan. Oke, tuh jadi ditengahkan Pak, tengahkan home center. Oke, anak-anak, silahkan kalian boleh mencoba membuat sebuah tabel ya. Kalian boleh mencoba, dan materi tentang tabel ada di bagian bawah ini. Akan kalian terusi pelajari pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, tadi yang kalian dengarkan dan kalian amati itu adalah sedikit tambahan materi ya. Dan tabel seperti apa? Tabel seperti ini anak-anak. 3 bagian tabel, kolom, baris, dan sel. Ya, untuk berpindah kita gunakan tab gitu kan. Terus ada number of columns, number of rows gitu kan. Nah, untuk mengatur lebar tadi Pak Agus juga sudah praktekkan dengan sangat mudah. Intinya gampang ya. Tinggal kalian mencoba dan berlatih. Ini adalah gambarannya ketika kalian akan membuat tabel, kurang lebih dari sini bisa langsung menggunakan kolom-kolom tabel yang ada di sini, atau kalian menggunakan insert, kemudian nanti pilih number of columns dan number of rows-nya. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Kalian harus berlatih supaya lebih bisa. Baik, Pak Gus kira cukup sekian buat PJJ kita hari ini. Selamat belajar. Hidup itu seperti bersepeda, menurut Eyang Albert Einstein ya. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam literasi digital.